Bicara soal urgensi, sekarang urgensi di sini harusnya jangan sekedar mengubah yang biasa menjadi elektronik, tetapi harus melakukan peningkatan. Karena saat hanya mengubah menjadi elektronik, hanya mencoba metode, itu berarti ini suatu pemborosan. Komputernya sama, biayanya sama, evaluasinya sama, kontraktornya sama, ada konsultannya, ada segala semuanya, ada pembaruan, tetapi kemudian hanya mengubah dari analog ke digital. Such a waste of money, waste of budget, beneran deh. Gitu loh. Tanpa ada benar-benar janji bisa memberikan ini sesuatu yang bisa lebih baik, bukan hanya bagi BPN ataupun bagi negara, ya bagi pengelola negara, tetapi juga bagi masyarakatnya. Kan masyarakat yang dilibatkan. Oke? Ya, jadi jangan hanya sekedar mengubah, tetapi harusnya ada peningkatan. Tunjukkan apa aja peningkatannya yang bisa dibilang sangat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke? Bagi pengelolanya mah harus jelas lah yang namanya komputerisasi, jangan sampai ada komputerisasi tapi ke pengelolanya kemudian nggak mendapatkan perbaikan. Oke, yang berikutnya lagi, kita lihat sekarang dari dulu tulisannya sertifikat pakai P, ya bukan pakai F gitu loh. Tulisannya juga pakai P. Nah kalau kita bicara di KBBI yang dikenal adalah sertifikat. Sertifikat cari nggak ditemui, beneran cek aja di situsnya KBBI. Oke, nah. Dengan demikian berarti sekarang kita bikin sertifikat. Nah, kok terus kemudian namanya mau dibikin sertifikat L? Karena mau ngomong sertifikat elektronik. Hello Kementerian, emang kata sertifikat punya ente doang? Semua juga namanya kepemilikan, keabsahan suatu informasi itu selalu dinamakan sertifikat. Jadi don't be too generic. Harusnya Kementerian ATR menyampaikannya misalnya surat tanah elektronik, jangan sertifikat L. Orang kalau ngomong sertifikat, oh pasti langsung konotasinya kan adalah ke tanah. Karena Anda orang pertanahan, Anda anggap begitu. Gaul dong. Kalau Anda gaul kemana-mana, lulusan juga sertifikat. Anda orang ikut kursus juga sertifikat. Semuanya banyak sertifikat. Ke luar negeri namanya semuanya sertifikat. Gitu loh. Cuma di Inggrisin jadi certificate ya, gitu loh. Jadi don't be too generic ngomong sertifikat L. Harusnya be specific. Oke, ya ini kan gini aja tuh penambahan aja kementerian udah salah gitu loh. Oke. Nah, jadi usulan saya namanya surat tanah elektronik ya gitu. Surtanel atau apa kayak terserah. Nah, pas saya lihat dokumennya yang ditunjukkan gambar dokumennya, inilah dokumen elektronik. Gila, gede. Pikir dong kalau umpamanya dulu elektronik itu kenapa masih udah gede? Harusnya tinggal kecil. Cukup bikin kartu sertifikatnya itu ada berupa mungkin kayak segede kartu kredit doang, jadi sebenarnya kayak gitu. Karena yang dibutuhkan adalah informasi dasar mengenai nomor kepemilikan, lokasi, dan umpamanya kayak gitu aja yang basic. Selebihnya dengan nomor tersebut, nomor ini nanti direferensikan ke situs, katanya sudah ada kan situsnya. Maka situs yang memberikan informasi yang gede, yang lebih lengkap. Gitu, kalau ngomong elektronik. Tetapi kalau cetakannya semuanya gede lagi nih, gak gede, so what the electronic art for then? Gitu loh, hanya mau mengganti di situ, ya susah. Hanya mendigitalisasi, ya untuk apa? Ya bikin simpel masyarakatnya. Dengan demikian kalau pakai kartu plastik yang situ dicuci, diapain segala kerendam apa-apa nggak pernah rusak. Dan datanya kan udah data digital, ya. Kemudian data ini harusnya aksesibel, jadi bisa diakses kemana-mana sama orang banyak. Oke, ya kelanjutannya. Saya ingin menjelaskan yang namanya implementasi teknologi digital kayak gini, ya. Harusnya itu benar-benar pengayaannya dalam berbagai hal. Oke, saya istilahkan selalu dengan 7 hal yang namanya atraksi. Oke, apa aja atraksi? A-nya, ini banyak orang panahan, orang apa yang biasa bergaul sama saya, implementasinya selalu ini yang saya sampaikan. A-nya administrasi, T-nya transaksi, R-nya registrasi, A-nya lagi arsip, K-nya komunikasi, S-nya sinergi, I-nya informasi. Coba pikirin deh yang namanya semua solusi itu 7 hal ini 7 hal ini itu memenuhi syarat. Oke? Ya, masuk. Oh enggak Bang, masih perlu lagi yang namanya perlu digitalisasi, ada otomatisasi. Hello, kan ini urusannya digitalisasi, masa disebut lagi di situ. Ya harusnya udah satu keharusan, udah menjadi basic, udah menjadi platform. Itu bahwa itu digitalisasinya udah keharusan. Otomatisasi, masa udah kayak gini kemudian nggak otomatis. Era sekarang era otomatisasi, masa mau pakai cara manual semua, pikir gitu loh. Ya, jadi ini semuanya dilakukan atraksi tadi secara otomatis dan secara digital. Oke. Ini yang harusnya diimplementasikan. Apakah Kementerian ATR sudah sanggup memberikan fasilitasi di sini semuanya bisa memenuhi syarat yang atraksi ini?
That's the question. Oke, nah kemudian sekarang bicara tahapan implementasinya yang namanya komputerisasi, ya saya ajarkan kepada BPN di sini ada 7 hal yang harus diperhatikan juga. Again, selalu sama Abah angkanya ganjil, ganjil, ganjil. Ya, tahulah. Karena Muslim sukanya ganjil. Enggak juga ya. Karena kebetulan aja di sini poinnya adalah ganjil. Ya, di sini bahwa peningkatan, ya, bahwa itu cara manual kemudian dikomputerisasi, peningkatannya bertahapnya harus benar-benar ketahuan. Ya, 7 halnya dari yang biasa. Kemudian ada yang implementasi di sini sifatnya adalah pertama, nice to have. Hanya sekedar ya biar asik aja. Yang berikutnya di atasnya adalah memberikan kemudahan. Yang berikutnya lagi adalah memberikan percepatan. Ya, di atasnya percepatan adalah memberikan kemampuan monitoring, kemudian memberikan kemampuan pengendalian, ya. Kemudian dari pengendalian melakukan kemampuan pengamanan, dan terakhir adalah yang paling tinggi adalah memberikan keamanan. Pengamanan sama keamanan lain. Ya, kalau mau saya jabarkan, iya, masa yang kayak gini saya jelaskan di sini kepanjangan. Oke, saya ulangi dari bawah lagi. Jadi adalah nice to have, kemudahan, percepatan, monitoring, pengendalian, pengamanan, dan keamanan. Nah, saat itu diimplementasikan, prioritasnya dibalik. Harusnya dari kementerian mulai lihat dari sisi atasnya dulu. Faktor keamanannya yang menjadi yang utama. Setelah keamanannya, secara semua proses segala SOP dan sebagainya dilihat. Apakah itu mengacu kepada untuk melakukan pengamanan? Kalau ada pengamanan, yang pengamanannya dulu diutamakan. Di bawahnya itu adalah dalam melakukan pengendalian, kemudian dalam melakukan monitoring, dalam memberikan percepatan, dalam memberikan kemudahan. Terakhir adalah nice to have. Nah, unsur-unsur yang nice to have tadi, kalau ternyata semuanya ternyata nice to have, itu disisihkan. Karena apa? Yang nice to have ini kalau costly, ya biayanya banyak, konsultannya mahal, implementasinya mahal, dan lain sebagainya, akhirnya suatu pemborosan. Nah, kemudian kalau ada sesuatu, umpamanya yang satu memberikan kemudahan, yang memberikan percepatan, selalu yang namanya memberikan percepatan, pasti akan biayanya akan jadi lebih gede. Monitoring biayanya akan lebih gede, pengendalian biayanya lebih gede lagi. Itu jadi kita bisa memvalue suatu project itu dengan membalik yang kayak tadi kita tahu. Bisa mengukur akhirnya urgensinya dari implementasi ini seperti apa. Ya. Nah, dengan melakukannya seperti itu, maka jadi jelas ya kepentingan dari langkah ini. Ya, seberapa baiknya. Oke. Lanjut lagi sekarang. Kementerian saat melakukan di sini, yang saya bilang tadi atraksi, ada unsur S-nya, sinergi. Sinergi di sini terhadap apa? Harusnya Kementerian ATR bersinergi dengan Kemendagri, dalam arti di sini ke Dukcapil untuk interakses ke KTP. Ya, ke Dukcapil. Jadi informasi KTP-nya di sini harusnya link. Dan kemudian ada informasi, pasti ponsel mulai dimasukkan di dalam datanya di situ kan. Nah, ponselnya, informasi ponsel harusnya di link kepada Kominfo. Harus berani dan wajib itu dilakukan. Kalau nanti untuk pendataan KTP-nya Kementerian ATR mempunyai data KTP sendiri dan kemudian ponsel juga didata sendiri tanpa integrasi terhadap Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya database ini akan jadi ngaco. Kenapa? Karena Kementerian ATR punya database sendiri yang diyakini sendiri, dianggap oke sendiri. Ternyata nggak sinkron dengan yang Dukcapil. Kan ada pemilik tanah manusia identitasnya apa? KTP, KTP-nya ya Kemendagri yang punya data di situ, bukan ATR. Ya. Wah, kalau mau dijalankan sendiri misalnya itu, ternyata nanti kemudian nomor KTP-nya salah atau sudah tidak valid lagi, atau orangnya ternyata ini seorang yang sudah beda banget dengan datanya yang dari sini, atau orang sudah meninggal dan sebagainya, maka saat ini menjadi problem, masuk ke bagian kepolisian, kasihan bagian kepolisian, kebingungan. Ngelihat data yang dari ATR katanya valid seperti ini. Pas lihat data dari dicek ke Dukcapil kok beda, KTP-nya ini ternyata informasinya beda. Wah, udah polisi suruh investigasi. Salahnya ATR nggak minta integrasi dulu, sehingga polisi harus investigasi. Kalau dari dulu udah integrasi, polisi nggak perlu lagi repot-repot investigasi, udah kelihatan linknya. Memudahkan kepolisian kenapa sih? Emang nggak bisa? Kan bisa harusnya gitu loh. Ya, dengan melakukan integrasi tersebut, nah nanti otomatis datanya akan menjadi semakin beres karena terintegrasi. Wabah, umpamanya Kementerian ATR tidak mempercayai bahwa database Dukcapil sudah baik, sudah benar.
Kalau tidak mempercayai kolega sesama kementerian itu tidak diyakini sama Kementerian ATR, berarti nanti data Kementerian ATR juga tidak dipercaya oleh yang lain. Wajar yang lain nggak percaya. Harusnya saling percaya. Tetap dasarnya itu adalah harus saling percaya. Nanti pengamanannya, validitas, verifikasi, lain sebagainya, tahapan itu yang harus dilakukan.